Adik-adik, di sini nama saya Siti Mahdaria. Kalian bisa panggil saya Ria aja nggak apa-apa, Kak Ria juga nggak apa-apa. Saat ini seperti yang saya bilang tadi bahwa profesi saya itu adalah dosen, tapi juga sebagai communication officer. Saat ini saya juga sedang berusaha mendapatkan license untuk menjadi seorang life coach. Jadi nanti kalau kalian punya masalah, apa segala macam, nanti kalian bisa kontak saya, karena nanti saya akan jadi life coach gitu. Jadi saya lulusan S2, itu Master of Marketing Communication dari University of Melbourne, itu di Australia, tapi S1 saya itu Manajemen International Program di Universitas Islam Indonesia. Nah, buat teman-teman di sini yang mungkin penasaran apa sih yang sudah saya lalui, itu teman-teman bisa cek nanti Instagram dan YouTube saya @sitimahdaria, karena di sana saya banyak banget share tentang tips dapat beasiswa, pertukaran pelajar, dan lain sebagainya ke luar negeri. Oke, sekian. Terus balik lagi ke pertanyaan tadi ya. Gimana dulu daftar apa aja. Nah, jadi dulu itu waktu zaman-zaman lulus SMA dan sebelum lulus SMA itu kan dapat undangan. Alhamdulillah saya dapat undangan Miss. Cuman waktu itu karena ya khas anak jubel lah ya, ingin kedokteran gitu. Dan kakak saya juga adalah seorang dokter. Nah, jadi saya waktu itu ceritanya ingin jadi dokter juga. Jadi saya tuh berpikir saya merasa mampu menjadi dokter dan nilai saya bagus dan saya percaya diri. Akhirnya saya berpikir mau nggak mau mati hidup saya harus jadi dokter nih gitu. Sampai akhirnya di undangan itu saya tulis pilihan pertama itu adalah kedokteran UGM dan pilihan keduanya kedokteran gigi. Lupa deh di UGM juga atau di mana gitu. Ya alhamdulillahnya ditolak ya. Alhamdulillahnya ditolak. Jadi perjuangan harus terus berlanjut. Kemudian teman-teman itu waktu itu ini kelas apa ya teman-teman yang ada di sini? Kelas 10-1, Cambridge nih kebetulan. Memang Oke, khusus Cambridge. Oke. Nah, jadi waktu itu akhirnya karena di otak saya itu masih ingin FK, jadi saya kemudian ikutlah teman saya ikut les, adalah lembaga les pokoknya di Depok untuk ikut SIMAK UI namanya, untuk masuk jalur mandirinya UI. Udah sebulan tuh les di sana, kemudian ikutlah tes SIMAK UI, milihnya lagi kedokteran dan kedokteran gigi, karena ya terserah pokoknya dokter gitu. Alhamdulillah ditolak lagi, ternyata perjuangan masih harus terus berlanjut. Jadi pokoknya saya itu hampir semua universitas negeri yang ada FK-nya itu saya coba. Jadi Unsri, Unila, Unair di Surabaya, dan juga USU, Medan. Nah, sampai akhirnya saya sudah udah tes semua nih gitu ya, kayaknya udah cukup deh. Nah, padahal di titik itu saya itu udah keterima di 3 universitas lain tanpa tes atau tes iseng-iseng lupa. Jadi waktu itu saya itu udah keterima hubungan internasional dari Presiden University dengan dapat diskon 30% tuition fee. Terus yang kedua, saya itu sudah lulus di ilmu komunikasi Telkom, sama saya lupa itu jurusan apa, saya lulus di IPB. Nah, kemudian akhirnya saya mikir, aduh gimana ya ini ceritanya. Akhirnya karena sudah mencoba semua FK, akhirnya saya coba ubah perspektif saya gitu. Karena saya udah nyoba hampir semua FK, sembari nunggu pengumuman, kira-kira kalau IPS saya itu mau apa ya gitu. Akhirnya saya mulai milih-milih nih, saat itu tuh udah di ujung-ujung deadline semua universitas gitu, semua jalur mandiri universitas. Akhirnya saya ke Jogja, ikut, saya tuh karena saya ingin mencoba yang IPS gitu ya, karena kan IPS dulu kalau saya dari IPA, saya kan harus IPC. Nah, jadi saya tuh berusaha mencari apa ya yang kira-kira IPS, tapi saya tuh nggak perlu belajar IPS lagi untuk tes IPC. Akhirnya ketemulah Universitas Islam Indonesia. Nah, ternyata di Universitas Islam Indonesia ini, UII, dia itu juga punya international program. Saya mikir, se-Indonesia, jadi kan kalau di ekonomi itu, saya berpikir jurusan yang saya tertarik itu adalah manajemen. Karena saya suka manajemen, saya suka mengelola, leadership, bla 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 gitu. Akhirnya saya mikir,
di Indonesia ini hampir semua universitas itu punya jurusan manajemen. Kalau semua universitas punya jurusan manajemen dan saya nanti hanya menjadi satu dari sekian ribuan orang ini, apa sih yang bisa membuat saya itu spesial dibanding mereka? Akhirnya saya berusaha mencari hal yang berbeda untuk saya lakukan. Itulah kenapa saya memilih Universitas Islam Indonesia, karena mereka itu punya internasional program. Dan saat itu biaya di internasional programnya UII ini lebih terjangkau dibandingkan dengan UGM, UNAIR, UI yang sama-sama juga punya internasional program. Akhirnya di hari saya tes itu di UII, di hari saya keterima di UII pagi-paginya, siangnya itu pengumuman, saya keterima di Unila, tetapi bukan kedokteran. Nah, jadi waktu tes Unila, pilihan pertama saya itu adalah FK, tapi pilihan kedua saya itu adalah teknik sipil. Kenapa teknik sipil? Karena saya sudah capek menerima pengumuman ditolak. Saya udah capek menerima pengumuman ditolak, terserahlah apapun, yang penting diterima gitu. Akhirnya saya random aja nulis sipil, ternyata keterima. Nah, tapi karena saya itu nggak mau kuliah itu, ya saya lebih mikir, ya udahlah sembari menunggu pengumuman yang lain, saya tetap di UII. Nah, kemudian malam-malamnya itu pengumuman, saya keterima FK USU. Atau senang banget. Jadi saya itu ada 2 orang, anak Jubel juga, teman seperjuangan, sama-sama tes USU, dan kami bertiga semua keterima, Miss. Nah, jadi waktu itu teman saya langsung nih mau packing mau balik ke Palembang gitu kan dari Jogja. Terus saya tuh nelpon ayah saya gitu kan, ayah, alhamdulillah nih keterima di USU. Ternyata karena saya itu jalur mandirinya USU dan biaya SPP-nya itu jauh lebih mahal dibanding yang jalur senam PTN gitu, ayah saya bilang, udahlah nggak usah ambil FK, di UII aja. Terus kan saya sedih banget kan, maksudnya kenapa dari kemarin-kemarin itu disupport untuk berjuang dapat FK, pas dapat FK malah disuruh udahlah di Jogja aja, di UII gitu. Ya pokoknya malam itu saya nangis-nangis nggak karuan gitulah dan segala macem. Jadi pokoknya tapi ya gimana ya, masalahnya yang bayarin kuliah kan orang tua ya. Ya akhirnya saya pasrahlah berada di UII. Jadi pas waktu masuk UII itu tuh banyak banget ketemu orang-orang dari Palembang, kalau misal kenalan dari mana SMA 17 gitu. Terus tatapan mereka tuh kayak memicingkan mata, kayak kok anak 17 masuk sini sih gitu. Maksudnya tuh swasta gitu kan. Terus saya bilang, saya keterima kok di univ lain, tapi karena saya mau aja di sini, makanya saya masuk sini gitu kan. Jadi pokoknya waktu itu sampai 1 tahun pertama itu saya tuh tidak ada kebanggaan untuk berada di UII. Saya malu untuk balik ke Jubel. Kan biasanya alumni itu baru 6 bulan lulus udah main-main ke Jubel, baru setahun lulus udah main ke Jubel. Saya tuh nggak pede, pokoknya saya tuh nggak pede karena dulu di Jubel ya saya termasuk yang aktif, Miss. Jadi kan kalau misalkan pulang ditanya ser apa nih misalnya, terus ternyata saya biasa aja, kan malu gitu ya. Akhirnya setelah setahun saya belajar di UII, saya belajar banyak sejarah UII, dan waktu itu saya ikut klub yang baru dibangun di sana, yaitu menjadi kayak body untuk seluruh mahasiswa internasional yang datang ke UII. Itu tuh kepercayaan diri saya mulai muncul gitu loh. Saya mulai belajar sejarah kampus saya mengenalinya, dan saya mulai percaya diri. Pokoknya dari sana saya mulai terekspos dengan dunia internasional. Saya banyak mengurusi bule-bule dari mancanegara karena mereka study tour ke UII. Terus kemudian saya juga jadi the best students segala macem, yang akhirnya saya itu dapat award, dan akhirnya saya itu ke Medan ketemu teman-teman saya yang keterima USU itu, yang mereka bahkan bilang, ya ampun untung kamu nggak di sini sama kami gitu loh. Ya banyaklah cerita mereka ya. Terus kemudian dari sana saya tuh juga mikir, maksudnya itu banyak hal yang pada awalnya itu saya kira adalah hal yang terbaik untuk saya, yang saya kira itu memalukan, justru berbalik gitu loh. Justru saya bersyukur banget saya itu ngambil jurusan manajemen karena kuliahnya itu sangat slow. Jadi saya punya banyak waktu untuk ikut organisasi, untuk banyak ikut kegiatan kepanitiaan, kegiatan mahasiswa yang menghantarkan saya bisa ke Turki, ke Bulgaria, ke Malaysia untuk conference, bukan jalan-jalan ya, jalan-jalan gampang, punya duit pergi jalan-jalan. Tapi kalau sebagai mahasiswa itu pride-nya beda. Kalian mewakili Indonesia, kalian mewakili negara, mewakili institusi, itu pride-nya beda. Dan saya bersyukur banget, Miss, berada
akhirnya kuliah yang dulu saya kira nggak akan saya pelajari, tapi ternyata karena itu kuliahnya slow, saya punya banyak sekali waktu luang untuk mengembangkan diri saya. Karena pribadi setelah saya melihat ke belakang ya sekarang, untuk anak-anak S1, kalau kalian nanti S1 dan kalian itu hanya kuliah, aduh sayang banget. Karena pelajaran di kuliah itu pasti akan kalian lupakan. Apa yang kalian implementasikan di kehidupan kalian itu adalah apa yang kalian pelajari ketika kalian berorganisasi. Jadi bagus banget nih, kayak Jubel kan semua orang harus ikut ekskul kan. Nah, jadi bagus banget. Jadi nanti kalau kalian kuliah, saran saya dimanapun kalian berada, apapun yang kalian pelajari, kalian harus aktif berorganisasi. Karena seperti sekarang, waktu saya kemarin di Australia gitu-gitu, saya itu banyak banget, saya jadi jurnalis di Australia. Kok bisa saya jadi jurnalis? Karena waktu saya kuliah S1, saya ikut lembaga pers mahasiswa. Jadi saya jadi jurnalis kampus ceritanya. Nah, dan itu uh, bisa menjadi apa ya, pekerjaan bagi saya setelah saya lulus gitu. Jadi pokoknya banyak banget lah kegiatan organisasi yang saya ikuti selama kuliah, itu tuh menjadikan saya diri saya yang saat ini gitu. Seperti itu, Miss. Menurut saya pribadi ya, jangan terlalu dengarkan apa yang sedang populer saat ini. Misal di kampus di SMA sekarang lagi populer jadi apa namanya, sosial media, ngurusin sosial media marketing misalnya, atau yang lagi populer kedokteran atau apapun itu. Pertama saran saya jangan ikutin apa yang lagi tren di SMA. Terus yang kedua, jangan terlalu apa ya, terpaku dengan saran orang-orang sekitar. Misalnya kalian ingin apa, tapi orang tua kalian ingin A, B, C gitu. Tapi saran saya adalah apapun itu, ikutilah atau pelajarilah hal yang kalian sukai. Saya nggak bisa bilang, Miss, spesifik jurusan ini, jurusan itu saya nggak bisa bilang, karena tiap orang pasti punya preferensi yang berbeda-beda. Jadi saran saya kepada kalian adalah pilihlah pelajaran atau jurusan yang benar-benar kalian sukai. Karena ketika kalian menyukai itu, kalian punya alasan kenapa kalian mempelajarinya. Jadi apapun di hidup ini ya, sebelum kalian memutuskan sesuatu, kalian harus finding why-nya dulu. Jadi why bisa bahasa Inggris lah ya anak-anak ini ya, Cambridge kan ya. Jadi you need to know why you are choosing this major. Why you want to study that. Why you want to go to that university. Why? You need to ask yourself why. Jadi kalian harus tahu why-nya kalian itu apa. Jadi jangan hanya karena disuruh, jangan hanya karena mengikuti tren gitu. Tapi kalian tahu di hati kalian, di pikiran kalian, kalian tuh tahu kenapa kalian mau belajar itu, manfaatnya untuk diri kalian apa gitu. Jadi untuk teman-teman, karena masih kelas 10 ya, pasti masih bimbang dan segala macam, saran saya adalah banyak-banyak ngobrol dengan orang, banyak-banyak browsing di internet, kayak gitu. Jadi memang harus banyak-banyak membaca, baca-baca blog orang, baca-baca cerita orang gitu. Karena saat ini apa ya, akan bagus banget nih kalau apa yang sedang tren di dunia kerja misalnya, itu tuh memang hal yang kalian sukai gitu. Dan lagi, kalau misalkan kalian itu mengerjakan hal yang kalian sukai, insya Allah kalian bisa lebih totalitas di situ. Ketimbang kalian hanya ikut-ikutan teman, atau hanya disuruh orang tua. Seperti itu, Miss. Kalau orang tua itu biasanya harus soft approach. Jadi kalian harus bermain dengan emosi di situ ya. Tapi bukan menangis-nangis ya guys. Jadi kalian harus dulu, saya kan bukan dari Palembang ya, saya dari kampung gitu, dari Oku Selatan gitu. Nah jadi orang tua saya juga waktu mau merantau itu agak berat nih awalnya. Nah jadi yang kalian ini, jadi ada beberapa langkah ini. Yang langkah pertama adalah kalian sampaikan baik-baik kepada orang tua kalian. Alasan kenapa kalian memilih jurusan itu, dan bagaimana prospektif lowongan pekerjaan dari jurusan tersebut. Karena yang namanya orang tua kita itu kan lahir di zaman yang berbeda ya. Tentunya juga mereka lebih paham apa yang terjadi di zaman mereka. Mereka udah nggak ngerti sekarang ini kayak apa dunia gitu kan ibaratnya. Nah jadi kita harus ngasih gambaran ke mereka. Alasan saya belajar ini. Nah nanti kalau kuliah ini cari kerjanya gampang misalnya. Atau saya mau buka usaha gampang kalau saya kuliahnya ini kayak gitu. Jadi kalian harus
kasih pengertian ke orang tua kalian. Tunjukkan bukti-bukti, tunjukkan sumber informasi yang valid gitu untuk meyakinkan orang tua kalian. Misalnya orang tua kalian itu masih tidak yakin, kalian harus meminta orang yang didengarkan oleh orang tua kalian untuk ngasih gambaran itu ke orang tua kalian. Misalnya orang tua kalian mendengarkan sekolah, ya mintalah sekolah untuk ngomong ke orang tua kalian. Atau misalkan ustadz misalnya yang didengarkan, atau siapa, om kalian, wak kalian misalnya yang didengarkan. Ya udah minta tolonglah ke orang-orang ini untuk menyampaikan ke orang tua kalian bahwa jurusan yang kalian pilih ini itu tuh prospektif di masa depannya itu bagus. Jadi kalian tuh harus benar-benar ngasih tahu juga ke orang tua kalian. Nah, tadi kan secara positif ya kalian ngasih taunya ke orang tua kalian. Nanti kalau saya kuliah ini dapatnya ini, itu kan positif. Nah, kalian juga kalau itu masih nggak jalan, kalian bisa kasih gambaran negatif. Ma, Pa, daripada nanti saya kuliah itu, tapi saya tidak bahagia, saya stres, Mama nggak sayang dengan anak Mama kalau anak Mama stres belajar ini gitu. Untuk apa Mama sama Papa buang-buang duit, tapi yang ada anak Mama Papa malah stres gitu kan, nggak dapat apa-apa gitu. Atau ya sampai ekstrim lagi, suruh aja orang tua kalian yang sekolah gitu kan kalau mereka maunya itu. Karena kan yang mau sekolah ini kan kalian gitu loh. Jadi ya harus pilihan kalian gitu. Seperti itu. Dan kalian juga harus berani mempertanggungjawabkan pilihan kalian. Gantung lagi ya, apa yang kalian cari. Kalau maksud saya ya belajar, kalau dari segi pelajaran untuk S1 menurut saya ya, dalam negeri sama luar negeri tuh nggak begitu jauh beda. Yang membedakan itu di luar negeri pendidikan itu adalah lebih praktikal, lebih banyak prakteknya. Seperti itu. Nah, tapi kalau yang kalian cari itu adalah network dan pelajaran hidup, maka keluar negeri lah. Seperti itu. Tapi kalau kalian hanya ngomongin masalah pelajaran doang, ya bedanya di luar negeri lebih praktikal, di Indonesia ya lebih teoritis kayak gitu. Tapi kalau kalian memang ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ingin belajar kehidupan dan memperluas jejaring sosial kalian, ya kuliahlah di luar negeri. Apalagi untuk S1 itu ada beasiswa dari Jepang, Turki, juga ada beasiswa dari Hungari, dan lain-lain untuk S1 ya. Ada yang pertama, itu yang pasti bahasa Inggris ya. Baik itu TOEFL maupun IELTS. Itu yang paling pertama. Nah, terus yang kedua itu adalah CV. Jadi yang dilihat di CV itu adalah track record kalian. Kalian ini selama ini sudah ngapain aja sih gitu. Jadi yang dilihat orang itu adalah yang aktif berorganisasi, yang punya prestasi. Nah, jadi kalau teman-teman ini masih kelas 10 apalagi ya, kalian masih punya waktu banyak banget nih, 2 tahunan untuk mempersiapkan diri kalian untuk aktif berorganisasi dan memperoleh prestasi. Jadi yang apa namanya, lomba, pokoknya lomba apapun. Lomba apapun. Nah, akan lebih bagus lagi kalau misalkan lombanya ini di bidang yang menjadi target jurusan kalian. Misalnya kalian itu mau kuliahnya kimia misalnya. Ya bagus banget kalau kalian punya prestasi di Olimpiade Kimia misalnya. Terus kalau misal ataupun kayak karya tulis gitu, tapi berhubungan dengan kimia kayak gitu. Jadi pokoknya selain bahasa Inggris itu adalah aktif berorganisasi dan punya prestasi. Prestasi ini bukan prestasi juara 1, juara 2, juara 3 ya, tapi yang prestasi entah itu tingkat nasional, entah itu tingkat kota, provinsi, apapun. Pokoknya prestasi yang seperti itu. Bisa prestasi lomba menulis, lomba puisi, lomba apapun. Pokoknya prestasi di lomba-lomba itu, Miss. Nah, ini Miss, jadi waktu saya S1, alhamdulillah saya itu juga dapat beasiswa dari Kemenristek Dikti. Karena waktu di UII itu kemudian ada pengumuman nih, ada beasiswa untuk anak S1. Jadi saya masuk dulu ke kampus, baru kemudian saya daftar beasiswa dari pemerintah Indonesia. Nah, jadi sama, waktu itu saya juga diminta menulis esai. Jadi di dalam esai itu biasanya diminta itu adalah kayak pengalaman leadership, pengalaman kepemimpinan kamu apa. Yang nggak mesti, jadi kalian jangan telan mentah-mentah ya apa yang diminta itu. Misalnya diminta pengalaman leadership. Ya bukan berarti kalian itu harus jadi ketua ekskul, bukan berarti harus jadi ketua kelompok, tapi jiwa leadership.
apa sih karakter orang yang punya jiwa, apa sih karakternya seorang leader gitu. Nah, jadi kalian ceritakan bagaimana pengimplementasian karakter ini dalam mengerjakan sesuatu kayak gitu. Jadi kayak gitulah. Jadi esai tentang leadership, juga tentang esai biasanya tentang 5 tahun ke depan kamu ingin menjadi apa. Kayak gitu. 5 tahun ke depan kamu ingin menjadi apa. Sama biasanya itu adalah kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk Indonesia. Kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk Indonesia di masa depan kalau kamu belajar jurusan ini, kayak gitu. Yang kita itu melatih anak muda Indonesia untuk dapat beasiswa gitu loh. Jadi kita bikin pelatihan untuk teman-teman dapat beasiswa. 2 batch pertama kami melakukan kegiatan ini, itu sudah ada yang keterima beasiswa ke Eropa, Erasmus namanya. Ada juga keterima beasiswa Inggris, Chevening, keterima beasiswa LPDP, keterima beasiswa Kemenristek-Dikti. Ya pokoknya dengan pelatihan itu. Jadi kalau nanti adik-adik di sini tertarik untuk lihat kegiatannya atau informasi-informasi tentang cara mendapatkan beasiswa, itu bisa cek Instagram ini, Miss. Itu saya ketik di chat box. Itu ada Coach Petero ID. Terima kasih Kak Ria. Terima kasih Kak Ria.